Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengalaman sila-sila lagi ya, butir-butir sila. Yang akan kita bahas sekarang adalah sila bermacam-macam sila-sila tentang COVID. Terus ada Ibu Susi menenggelamkan kapal-kapal itu termasuk sila keberapa. Terus politik dinasti itu pelanggaran sila keberapa. Jadi soal-soal tentang COVID ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi dari sila pertama sampai sila kelima masuk semua. Baik, langsung saja ke soal pembahasan yang pertama ini. Ratusan kotak makanan diletakkan di atas alat musik kolintang di tepi jalan. Siap diambil oleh para ojol yang lewat atau warga yang membutuhkan. Bertempat di sanggar Bapontar di kawasan Karet Sawah, Jakarta Selatan, sejumlah warga secara swadaya bergotong royong mendirikan dapur umum bagi warga yang membutuhkan. Dapur umum yang telah beroperasi sejak awal masa PPKM ini mem membagikan makanan sehat setiap harinya yang secara khusus ditujukan kepada warga yang membutuhkan, serta warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Penggagas dapur umum Jody Ante dan Suherian Yatno atau yang biasa dipanggil Ahi mengatakan bahwa mereka memang sengaja mendirikan dapur ini untuk meringankan beban warga di tengah pandemi COVID-19. Sikap yang dilakukan oleh Jani Ante dan teman-temannya merupakan pengamalan sila ke... Nah, ini untuk menjawab soal yang seperti ini, kita lihat aja kata kuncinya itu di dalam bacaan ini ada sejumlah warga nih bersama-sama secara swadaya bergotong royong. Jadi ada warga sama-sama bergotong royong berarti ini adalah tindakan apa? Kegiatan sosial. Nah, kalau kegiatan sosial begini berarti masuknya itu ke sila kelima. Karena di situ ada kegiatan sosial. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Nih. Kementerian Agama telah menggelar doa bersama secara daring dengan harapan agar pandemi COVID segera berakhir di Indonesia dengan tajuk Pray from Home. Menteri Agama menegaskan bahwa Pray from Home dari rumah untuk Indonesia merupakan ikhtiar batin untuk menyempurnakan upaya lahir yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam menangani pandemi ini. Kegiatan Pray for Home yang digelar oleh Kementerian Agama merupakan pengamalan sila ke. Ini tanpa mikir-mikir panjang lagi teman-teman sudah pasti bisa menjawab ini adalah pengamalan sila ke 1. Jadi Menteri Agama mengajak kita semua berdoa dari rumah. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nah ini. Pemerintah menerapkan PPKM level 4 di beberapa kota besar, salah satunya Jakarta. Aturan PPKM ini membatasi beberapa kegiatan masyarakat, di antaranya kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa guna menekan penyebaran virus corona. Pak Bandu, seorang warga Jakarta, mempunyai anak sematawayang bernama Siti. Pak Bandu berencana menikahkan anaknya pada hari Minggu lusa dengan mengadakan pesta yang meriah, mengingat Siti adalah anak satu-satunya. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan PPKM level 4, Pak Bandu tetap akan melaksanakan pernikahan putrinya dengan meriah dengan mengundang banyak orang. Sikap yang ditunjukkan Pak Bandu bertentangan dengan sila ke... Nah, ini sikap Pak Bandu ini bertentangan dengan sila ketiga. Alasannya, kenapa bukan sila keempat? Ya bukan, karena ini memang sila ketiga. Jadi ada yang mengatakan melaksanakan pernikahan gitu kan di tengah-tengah PPKM ini itu sila keempat. Karena mereka tidak alasannya itu apa ya? Mungkin karena mereka tidak melaksanakan hasil musyawarah yang telah yang disepakati oleh Satgas Covid dan pemerintah. Itu alasan mereka yang mengatakan bahwa ini adalah sila keempat. Tapi ini bukan sila keempat.
Kenapa saya katakan bukan sila keempat? Begini, eh, memang betul pemerintah menetapkan aturan itu, semua aturan itu ya memang dibahas oleh pemerintah dan aparat yang berwenang. Jadi tujuan dari diadakan PPKM ini kan negara di situ punya kepentingan menyelamatkan 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 bangsa kan. Tujuan utama itu menyelamatkan bangsa agar virus corona ini segera berakhir. Jadi apa namanya itu penyebaran corona itu ditekan gitu. Warga itu pada selamat. Nah, ketika negara punya kepentingan untuk menyelamatkan warganya, Pak Bandu itu punya malah dia ini memaksa kehendaknya untuk menikahkan anaknya. Jadi sikap Pak Bandu ini dia tidak mengutamakan kepentingan negara. Nah, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi itu kan masuknya sila ketiga. Jadi, ketika Pak Bandu memaksakan kehendaknya itu dengan mendahulukan kepentingan yang menikahkan anaknya, dia tidak mengindahkan anjuran PPKM. Nah, disitulah Pak Bandu melanggar sila ketiga. Karena Pak Bandu ini mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsanya. Dah, paham ya? Lanjut lagi. Nah ini, mengetahui bahwa ada salah satu tetangganya yang sedang menjalani isolasi mandiri, Pak Haji Lulus segera memberitahu istrinya untuk memasak makanan lebih banyak dari biasanya. Sebagian masakan yang dibuat Bu Haji Lulus pun diantar ke rumah tetangganya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sikap Pak Haji Lulus sesuai dengan pengamalan sila ke, tanpa pikir panjang lagi, orang-orang udah tahu ini pasti sila kedua. Sila humanity, kemanusiaan. Nggak perlu dijelasin lagi ya. Baik, lanjut. Nah, Pak Bandu bersama dengan warga komplek perumahan sedang mengadakan rapat bersama membahas tentang penerimaan tamu dari luar komplek yang berkunjung ke perumahan komplek sebagai upaya pencegahan penularan COVID di komplek perumahannya. Pak Bandu mengusulkan agar tetap bisa menerima tamu dari luar mengingat akan ada keluarganya dari luar Jawa mau datang menginap di tempat Pak Bandu. Akan tetapi sebagian besar warga komplek tidak setuju. Mereka menginginkan agar komplek mereka tidak menerima tamu dari luar untuk sementara waktu sampai situasi PPKM menunjukkan level aman. Akhirnya diputuskanlah tidak boleh menerima tamu dari luar. Keesokan harinya Pak Bandu tetap menerima keluarganya yang dari luar Jawa. Sikap Pak Bandu ini tidak sejalan dengan sila ke. Nah ini kata kuncinya udah jelas. Mana tadi musyawarah nih, mereka mengadakan rapat, terus rapat itu sudah diputuskan. Nah, Pak Bandu ini diputuskan tidak boleh menerima tamu dari luar. Besoknya Pak Bandu tetap menerima keluarganya yang datang dari luar Jawa. Artinya Pak Bandu ini tidak menerima hasil musyawarah. Artinya Pak Bandu ini melanggar sila keempat. Nah, jadi komplit ya. Komplit ya soal-soal COVID ini ada yang sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, lanjut. Wah ini, Ibu Susi menenggelamkan kapal sila keberapa gitu. Nah, yang perlu diingat di sini, Ibu Susi itu tujuannya kan menenggelamkan kapal itu agar target penangkapan ikan itu tercapai. Target nelayan untuk menangkap ikan itu kan tercapai. Nah, ketika kapal asing masuk ke Indonesia, itu target dari nelayan itu berkurang. Kenapa? Karena kapal kita kalah saing dengan kapal luar. Kapal luar itu kapal canggih ya. Luar itu kapalnya canggih-canggih untuk nangkap ikan. Di situ dia nangkap ikan, di situ juga dia olah, tiba-tiba sampai di darat udah jadi sarden, udah jadi kaleng gitu dalam kemasan. Itu hebatnya kapal-kapal luar gitu. Belum lagi alat-alat tangkapnya canggih-canggih. Jadi kalah saing kita sehingga target pencapaian ikan nelayan itu tidak tercapai ya. Nah, untuk mencapai target penangkapan ikan itu, illegal fishing ini dilarang sehingga kapal-kapal yang masuk itu udah ditenggelamin aja sama Bu Susi ini. Nah, sikap Bu Susi ini adalah termasuk pengamalan sila kelima sosial ya. Dia meningkatkan taraf hidup para nelayan.
Oke. Nah, politik dinasti pelanggaran sila keberapa? Politik dinasti ini eh itu ya, melanggar sila keempat. Kenapa melanggar sila keempat? Karena itu kan politik dinasti itu kan membatasi pilihan orang, membatasi pilihan warga ke pilihan tertentu saja. Nah, itu melanggar sila keempat. Eh, Kalau teman-teman punya apa namanya itu berbeda pandangan ya silahkan saja tulis di komentar, atau misalnya kalau ada yang mau tanya ini sih termasuk sila keberapa, tulis saja di komentar, kalau saya bisa jawab insya Allah saya jawab. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dukung terus ya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.